Ya, baik. Kita akan coba untuk berbagi materi tentang tema keuangan, ya. Beda kelola keuangan. Nah, kenapa kita membahas tentang keuangan? Karena tema keuangan ini sangat menarik kalau kita bisa kelola uang dengan baik, ya. Siapapun kita tidak akan merasa pusing, ya. Tapi kalau kita mungkin tidak tahu caranya, rumusnya, dan tidak bisa membedakan kita ini ada di posisi atau di mana pemasukan kita ataupun pendapatan kita yang kita dapatkan itu sumbernya, ya. Kemudian kita tidak tahu harus diapakan uang tersebut, ya. Kita coba sharing, kita berbagi, ya. Nah, sebelum masuk ke cara untuk membedakan kelola keuangannya, saya ingin coba membahas ini dulu, ya. Posisi kita tuh di mana? Posisi kita apakah kita ini seorang pebisnis, ya, atau dagang, ya, dagang, jualan atau online, atau pengusaha. Tentu saja caranya untuk mendapatkan berbeda dengan yang satu ini, orang biasa atau karyawan lah, kita sebut saja, ya, karyawan. Nah, kita harus tahu kita ada di posisi mana, ya. Kita ini posisinya di mana? Oh, saya di sini. Nah, kalau saya posisinya di sini berarti, ya, jangan sepelekan cara pengelolaannya. Oh, kalau saya lebih suka di sini karena digaji, ya, tanggal sekian dapat uang pasti, ada kepastian. Boleh, sah-sah saja, nggak ada yang salah. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah, ya, beda, ya, beda cara kelola uangnya. Nah, ya, untuk beda cara kelola uangnya, otomatis, ya, kita bagi dua, ya. Yang pertama ini bisnis atau pengusaha atau pedagang, ya. Kalau jadi orang biasa banget, ya, atau karyawan, ya, pulang anak jam 7, pulang jam 5 sore. Nah, kalau kita sudah tahu kita posisi di mana, ya, kita coba bahas satu per satu. Kalau pebisnis, pedagang ini dia punya sumber pendapatan. Sumber pendapatannya ada berapa? Lebih dari satu. Caranya bagaimana? Dia mungkin punya cabang, mungkin dia masih punya waktu banyak untuk cari pendapatan dari sumber yang lain, ya. Intinya dia berusaha untuk mendapatkan lebih dari pemasukan, ya, karena mungkin waktunya luang banyak, mungkin relasinya banyak, ya, dan sebagainya. Banyak kesempatan, ya. Kalau orang biasa mungkin hanya satu saja sumber pendapatan. Enak mana? Ya terserah. Ya, tadi kan yang milih siapa? Jadi kita sendiri kan. Kalau satu sumber saja cukup, ya udah cukup. Ya, itu yang membedakan cara kelola uang, ya. Yang berikutnya adalah punya target.
punya target apa? Targetnya mungkin punya cabang, punya mobil, punya rumah, intinya dia punya target yang ingin dituju. Beda nggak kalau dengan yang ini? Ya, bermimpi saja. Kalau dia punya target pasti dia kejar, gas. Kalau ini cuma bermimpi untuk jadi orang kaya, boleh, tapi dia no action. Rebound, ya. Yang 3, setelah sumber pendapatan monetarnya tinggi, ini ya tahu cara menyimpan dan juga menghasilkan. Wah, keren. Ya, disimpan, dia dapat punya pendapatan, selisih ini pokok banyak, kemudian dibelikan emas, ya keren, atau sapi, atau yang barang-barang untuk investasi. Kalau ini ya orang biasa ya cukup disimpan saja, karena kalau sudah disimpan nanti bisa diambil lagi dan seterusnya seperti itu. Dia tidak punya yang namanya passive income. Kalau ini dia punya aktif dan juga pasif, ya enggak? Oke, kita itu dulu sharing cerita.